Nah, inilah yang menjadi rasa terima kasih kami kepada Bapak Ibu semua yang sudah membantu program pemerintah, programnya OJK, juga membantu perbankan dalam memasarkan produknya gitu. Dan masyarakat menjadi tahu dan bisa memanfaatkan itu untuk meningkatkan perekonomian. Nah, ini topik yang kali ini akan kita sampaikan ya, kita bahas ya sedikit. Mungkin kalau permasalahan topik terlalu luas mungkin nanti akan ya, tapi nggak masalah, nanti ketika diskusi bebas saja ya Pak ya. Cuman akan ditekankan kali ini di sektor perlindungan konsumen Pak. Perlindungan konsumen itu seperti apa, cara pengaduan itu seperti apa, karena banyak sekali yang kami terima pengaduan di Jawa Barat juga terutama ya, di seluruh Indonesia itu salah satu yang tertinggi Pak di Jawa Barat pengaduannya, angka pengaduannya, dengan berbagai macam permasalahan yang tidak hanya ke perbankan, juga ke lembaga pembiayaan, ke leasing ya, terutama tuh lembaga pembiayaan, perbankan juga lumayan porsinya cukup banyak. Kemudian ada asuransi mungkin juga beberapa ada yang bermasalah. Tapi masalah itu timbul tidak hanya semata-mata karena kesalahan dari industri jasa keuangan atau tidak semata-mata dari perbankannya yang keliru atau leasingnya yang salah, Pak. Tapi mungkin juga karena kurang pahamnya kurang pahamnya terhadap produk yang digunakan gitu. Nah, kali ini kami bahas alur, kemudian juga mekanisme bagaimana caranya yang pengaduan yang benar, Pak. Karena banyak yang menghabiskan energi biasanya dari luar kota mengadu ke kantor OJK Regional 2 Jawa Barat. Nah, itu tidak melalui tahapan-tahapan yang benar. Terpaksa kami tolak, bukan kami tolak, kami arahkan kembali untuk diulang tahapannya. Sehingga itu membutuhkan biaya yang cukup besar. Nah, yang benar dan efektif dan efisien mungkin nanti akan kami bahas sekarang bagaimana caranya sih pengaduan yang benar, benar permasalahannya, benar cara mengadunya, Pak. Ya. Mungkin itu coba minta ditayangkan ke Bu Sabrina ya, atau Bu Andriani bisa ditampilkan. Nah, saya belum Ya, download Pak ini. Teguh sebentar. Saya share screen dulu ya. Ya, silakan. Ini dari mana aja nih, Pak? Yang paling jauh coba, Pak. Dari Pangandaran tadi apa? Cirebon sudah pasti. Waduh, Cirebon ya. Indramayu tadi ada Pemanukan, Subang ya. Bandung kota apalagi. Tasik ada Tasik sama Garut. Sukabumi Pak Ali dengan Pak Denny. Iya, iya. Hampir mewakili, miling tidak Pak. Ya, Ada juga dari luar Jawa Barat ini loh Pak. Oh ya? Ada Pak Agus Supriyanto dari Jawa Timur. Waduh. Pak Rokim dari Kalimantan. Ya, rajin sekali mengikuti ini. Nyampe ya Pak, ini jaringannya Pak ke sana Pak. Ya. Baik, ini sudah tampil Pak screen yang kami ya, share sudah, ya. Pak. Oke. Baik, kita mulai ya Bapak ya. Ini singkat saja, nanti kita perbanyak di diskusi. Jadi saya informasikan bahwa OJK berdiri itu tahun 2011. Nah, produk yang pertama dikeluarkan oleh OJK itu berupa peraturan tentu saja, karena kita kan mengatur, mengawasi, dan melindungi konsumen. Nah, produk yang pertama dikeluarkan itu peraturan. Kalau menteri kan ada permen ya, peraturan menteri. Kemudian juga ada Bank Indonesia itu peraturan Bank Indonesia. Nah, kalau OJK itu POJK, peraturan otoritas jasa keuangan. Nah, yang pertama diterbitkan atau pertama produk yang dikeluarkan oleh OJK itu POJK 1 nomor tahun 2013 itu adalah terkait dengan perlindungan konsumen. Jadi itu yang pertama kali dikeluarkan oleh OJK adalah terkait perlindungan konsumen. Lembaga lain belum ada. Bank Indonesia itu baru kemarin terkait dengan pembayaran, jasa pembayaran itu baru kemarin ada undang-undang perlindungan konsumennya. OJK itu pertama kali memang dibentuk sengaja endingnya adalah melindungi konsumen dari kegiatan-kegiatan yang merugikan. Itu jadi concern kita memang pada perlindungan konsumen.
preventif dan juga represif lah. Oke, ini apa namanya, daftar isinya nanti akan kami sampaikan. Pertama, konsepnya perlindungan konsumen, kemudian layanan pengaduan konsumen di sektor jasa keuangan, 3, penanganan pengaduan oleh OJK, dan penyelesaian sengketa oleh sektor jasa keuangan dan LPS. Oke, lanjut Mbak Andri, mohon maaf. Nah, ini kerangka perlindungan konsumen, mungkin lanjut saja, kita singkat saja cepat. Nah, ini konsumen, Pak, definisi konsumen. Kadang-kadang beberapa, ini saya akan bahas sedikit ya, beberapa pengadu itu yang mengadukan permasalahan ke OJK itu bukan definisi konsumen. Ada saudaranya, ada juga yang di PHK oleh perusahaan ngadunya ke OJK karena BPJS-nya belum dicairkan misalkan, atau BPJS ketenagakerjaannya oleh kantor tidak diurus. Nah, itu ini definisi konsumen yang bisa kita fasilitasi dalam pengaduan itu adalah pihak-pihak yang menempatkan dananya dan atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di lembaga jasa keuangan. Antara lain nasabah di perbankan, pemodal di pasar modal, pemegang polis asuransi, peserta dana pensiun, dan berdasarkan peraturan undang-undang di sektor jasa keuangan. Jadi yang benar atas nama yang bersangkutan, Pak, gitu. Itu yang dinamakan konsumen, Bapak Ibu ya. Konsumen itu yang menyimpan dana, juga yang memanfaatkan layanan, tentu saja misalkan pinjaman, peminjam, itu juga nasabah atau konsumen. Nah, selain dari itu tidak bisa kita fasilitasi karena di luar sektor jasa keuangan mungkin saja, atau memang bukan yang benar-benar nasabah atau konsumen itu sendiri itu. Jadi harus dipastikan dulu yang mengadu itu benar-benar konsumen. Bisa saja dikuasakan ke kuasa hukum atau ke siapapun yang ketika berhalangan konsumen tersebut, tapi harus jelas dulu tuh ada surat kuasanya disertai tanda tangan materai dan lain-lain, juga datanya jelas lengkap, hubungannya antara konsumen dengan yang dikuasakan itu apa, itu harus jelas. Banyak sekali misalkan yang di kita itu LSM dan lain-lain, itu harus boleh-boleh saja melakukan mediasi atau memediasi dari konsumen ke kita atau mewakilkan atau menguasakan, tapi harus clear dasar hukumnya, yaitu surat kuasa yang benar-benar dipastikan lengkap gitu, Pak. Nah, itu definisi konsumen. Oke, lanjut Mbak Andri. Oke, nah ini yang tadi dijelaskan, yaitu kenapa OJK didirikan pun karena dari tahun 2011 itu yang pertama, kegiatan sektor jasa keuangan terselenggara transparan, adil, dan akuntabel, kemudian juga mampu mewujudkan sistem keuangan yang konstan, berkelanjutan, dan stabil. Nah, ini poin C, endingnya Pak, kalau dalam Pancasila itu ketuhanan yang Maha Esa dan lain-lain, endingnya itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kurang lebih kalau OJK itu mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat gitu. Kemudian juga ruang lingkupnya yaitu tindakan pencegahan kerugian. Nah, tindakan pencegahan kerugian itu salah satunya seperti ini, Pak. Memberikan pemahaman kepada masyarakat agar jangan sampai dirugikan oleh industri jasa keuangan atau oknum atau apapun itu. Kita beberapa ada juga yang bisa pencegahan itu, ada yang di layanan fasilitasi terbatas atau fasilitasi ataupun mediasi, tapi ada juga yang seperti ini lebih efektif saya kira daripada sudah terjadi. Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah, sekarang ini salah satu contohnya, kita memberikan pemahaman sebelum terjadi supaya tidak terjadi yang tidak diinginkan itu. Kemudian pelayanan pengaduan dan penyelesaian sengketa, dan juga ada pembelaan hukum dan dengan regulasi atau peraturan-peraturan yang disusun untuk melindungi konsumen. Nah, intinya ini juga yaitu ada transparannya, ada perlakuan adil, ada keandalan
dari insan OJK untuk dalam menghadapi atau melayani pengaduan, kemudian kerahasiaan data konsumen, juga pengaduan yang cepat dan biayanya terjangkau. Oke, lanjut. Nah, ini prinsip-prinsip keseimbangan mungkin Bapak Ibu ya, kalau dibaca satu-satu kayaknya akan panjang, tapi intinya kita berdiri di atas tidak memihak ke konsumen maupun ke industri jasa keuangan, perbankan ataupun yang lainnya, tapi lebih di memilah masalah ya, jangan sampai ada yang memaksakan kehendak satu sama lain, misalkan yang sebenarnya kesalahannya itu bukan dari perbankan, tapi karena merasa dirugikan, itu belum tentu benar-benar dirugikan gitu. Nah, ini prinsip keseimbangan itu adanya di sini. Jadi kita tetap berdiri di tengah-tengah antara perbankan atau industri jasa keuangan dengan masyarakat itu sendiri gitu, di tengah-tengah. Kita pilih klarifikasi masalahnya, baru kita akan selesaikan sesuai dengan ketentuan dan hukum yang berlaku gitu. Itu mungkin lanjut Mbak Andri. Nah, ini kalau aturannya Pak, nanti boleh di-share sama kita. Silakan di-download juga karena ada di Google, silakan dicari aturan-aturan dari kita, tapi semuanya ruang lingkupnya mengenai ujungnya adalah perlindungan konsumen ya. Mulai dari LAPE, perlindungan sektor jasa keuangan, di situ ada penyelesaian pengaduan, ada informasi, ada klausula perjanjian baku, ada SOJK tentang kerahasiaan data yang sekarang ini sering menjadi masalah ya. Kemudian juga ada LAPS itu untuk penyelesaian sengketa, kemudian juga ada layanan pengaduan, dan terakhir itu pedomannya pelaksanaan pengaduan. Ini aturan-aturan ini boleh Bapak Ibu nanti dirangkum atau mungkin nanti di share ya linknya, nanti Bapak Ibu tinggal scan barcode-nya, mungkin bisa diunduh di Google. Ini semuanya ada di website. Oke, lanjut Mandri. Lanjut. Sebentar saya minum dulu. Nah, ini banyak sekali nasabah atau konsumen yang tadi ya mengadu atau melakukan pengaduan ke OJK. Nah, sebenarnya secara tahapan itu adalah melakukan dulu internal dispute resolution. Apa sih itu? Makhluk apa sih itu? IDR kalau kita disingkat ya. IDR kalau bahasa Inggrisnya, yaitu tahapan yang pertama dilakukan itu adalah selesaikan dulu sebelum ke OJK, selesaikan dulu atau komunikasikan dulu atau antara kedua belah pihak yang dalam tanda kutip merasa dirugikan atau ada sengketa gitu. Nah, itu ke banknya langsung dulu. Boleh langsung datang menyampaikan masalahnya, atau melalui surat, atau melalui telepon, dan lain-lain, sampaikan masalahnya. Harus ditanggapi oleh industri jasa keuangan ya. Kalau saya menyebutkan industri jasa keuangan, Bapak Ibu sudah tahu ya, ada perbankan dan lain-lain, asuransi, kemudian juga ada leasing dan lain-lainnya. Jadi saya menyebutnya industri jasa keuangan. Include di situ ada perbankan lah yang sering Bapak Ibu yang berhubungan. Nah, selesaikan dulu bilateral kedua belah pihak, itu internal dispute resolution. Nah, itu perbankan wajib atau industri jasa keuangan wajib menanggapi, merespon 20 hari kerja. Nah, 20 hari kerja, apa itu solusinya dari industri jasa keuangan? Harus ada. Apakah menolak karena memang tidak merasa bersalah misalkan, ataupun ada kesepakatan yang akhirnya bisa menyelesaikan masalah. Nah, itu wajib menjawab atau menyelesaikan
paling selambat-lambatnya 20 hari kerja. Dengan tambahan 20 hari kerja ketika misalkan selama 20 hari kerja itu terlewati, tapi karena alasan tertentu, misalkan pandemi lah, atau ada bencana alam, atau dokumennya memang ada alasan yang bisa kita terima lah. Itu ada tambahan lagi 20 hari kerja kemudian. Tapi harus jelas ya, dijelaskan ke nasabah juga. Jadi 20 hari kerja itu kita belum bisa memenuhi apa yang disampaikan oleh nasabah itu selama 20 hari kerja. Nah, alasan penambahannya harus dijelaskan juga kepada nasabah. Nah, apabila itu tidak bisa diterima oleh nasabah, merasa tidak menerima ya solusi dari industri jasa keuangan, bisa dilanjutkan oleh 3, Pak. Pertama, langsung ke pengadilan karena mungkin dirasa ini ada unsur pidana, atau mungkin lebih efektif karena ke OJK jauh, misalkan pengadilan lebih dekat, silakan. Itu melalui tahapan litigasi atau melalui jalur hukum. Nah, kemudian juga bisa ada LAPS. LAPS itu lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Itu ada proses mediasi, adjudikasi, ada arbitrase di situ, kesepakatan kedua belah pihak untuk menyelesaikan melalui LAPS. Nah, ini lebih sederhana tapi punya kekuatan hukum yang mengikat gitu. Ketika kedua belah pihak sepakat, oke, kita selesaikan nih. Kalau ada yang dulu namanya BPSK dan lain-lain, nah, tapi LAPS ini khusus yang untuk menangani sektor jasa keuangan ya. Kalau yang lain-lain mungkin seperti BPSK itu ruang lingkupnya lebih luas, tidak hanya sekedar jasa keuangan, tapi kalau LAPS, ada LAPS yang untuk menangani perbankan, asuransi, dan lain-lain khusus. Itu di situ bisa nanti produk hukumnya disepakati oleh kedua belah pihak dan itu menjadi produk hukum yang sah gitu. Nah, yang ketiga, difasilitasi oleh OJK. Nah, itu boleh melakukan pengaduan, meminta difasilitasi oleh OJK, dan tentu saja harus wajib ya, tahapan yang pertama, internal dispute resolution ini yang kedua belah pihak antara konsumen dan bank itu harus sepakat penyelesaiannya, harus ada tahapan proses penyelesaian terlebih dahulu oleh kedua belah pihak, itu harus dilalui. Nah, tanpa itu tidak bisa melangkah lagi ke yang lain, Pak. Gitu. Ya. Jadi harus ada komunikasi dulu antara kedua belah pihak itu ya, Pak ya. Baru melangkah ke OJK. Betul. Harus kedua belah pihak terlebih dahulu ada buktinya minimal, Pak. Ada surat tanggapan misalkan dari perbankan bahwa itu sudah diupayakan untuk diselesaikan, tapi ternyata belum puas lah, konsumen belum puas atau perbankannya juga tidak. Ini silakan mengadu ke OJK. Karena dari situ nanti kami akan coba fasilitasi untuk diselesaikan. Itu, Pak. Ini tahapan pertama yang wajib ya, kadang-kadang selalu dilangkahi, Pak. Nah, kalau dilangkahi sudah jauh-jauh, ya, Pak ya. betul, sudah jauh-jauh dari Sukabumi, dari Indramayu, dari Cirebon. Kalau itu Cirebon Indramayu mungkin dekat ya ke kantor OJK Cirebon. Tapi kalau misalkan yang jauh-jauh yang tidak ada kantor OJK-nya, sudah datang ke sini, belum melaksanakan internal dispute, belum ada obrolan dengan Bank BRI-nya, misalkan kalau dengan Bank BRI. Nah, itu terpaksa harus kembali lagi, Pak. Nah, itu untuk menghemat biaya yang tadi saya sampaikan, harus ada bukti dulu penyelesaian antara konsumen dengan bank gitu. Oke? Itu ya untuk tahapan yang pertama. Oke, lanjut. Bu Sabrina. Nah, ini bagannya lah. Nah, pertama pengaduan dulu. Nah, itu laporan, boleh meminta informasi, boleh meminta dokumen-dokumen yang wajib dipenuhi oleh industri jasa keuangan, misalkan perjanjian kredit. Kadang-kadang suka minta, kita susah itu kan. Nah, itu sebenarnya seharusnya diberikan, Pak, kopiannya lengkap lah, bahwa kita tuh tahu produknya secara jelas, kita kita pahami secara detail, termasuk juga biaya-biaya dan lain-lain. Itu informasi harus disampaikan oleh industri jasa keuangan secara detail. Nah, setelah itu tahun depan mungkin launching ada aplikasinya, Pak. Ada aplikasinya pengaduan tersebut. Jadi tidak perlu datang, ada aplikasi dari secara
online pengaduan itu, dan itu lebih traceable, lebih kita bisa ngukur sudah sampai mana sih pengaduan kita, tahapan-tahapannya, tapi belum launching. 2021 mungkin nanti Bapak Ibu ada acara lagi, kita siapkan terkait dengan sosialisasi aplikasi itu Bapak Ibu ya. Tapi sementara ini Baik, seperti siap, ini. Pak. Itu dengan Ya, POJK langsung ya. ditunggu, Pak. Siap. Nanti ini memang programnya kita untuk dengan Bapak Ibu agen Laku Pandai. Nah, lanjut mungkin Bu Sabrina. Ini ya, ada peraturan yang baru ya. Dari tadi kan 2013 tuh yang POJK 1. Sekarang ada yang update-nya di POJK nomor 18. Kemudian pengaturan POJK tujuan ruang lingkup prinsip pelayanan pengaduan di dalamnya ada di sana. Terus ada larangan mengenakan biaya. Alhamdulillah kita tidak boleh menggunakan biaya karena memang itu kami dari lembaga negara yang tidak boleh itu memiliki prosedur tertulis dan lain-lain ya. Lanjut mungkin Bu Sabrina. Nah ini yang tadi saya jelaskan sebenarnya ada di slide berikutnya ternyata, tapi ya nanti kita sampaikan lah, kita kirim linknya Bapak Ibu, silakan bisa baca. Lanjut. Nah ini yang tadi saya sampaikan, ada kalau lisan 5 hari kerja, tapi kalau yang tertulis 20 hari plus 20 hari ya, tapi asal jelas bukan berarti bisa jadi 40 hari, tapi 20 hari yang selanjutnya mereka harus jelas alasannya ya. Kemudian ya diharapkan selesai. Nah, tapi yang pasti dokumennya harus tertulis ya. Walaupun lisan, kadang-kadang kan kalau lisan itu bisa selesai dengan berbicara gitu, akhirnya oke kita sepakat, tapi kita tidak tahu masalah ke depan akan muncul gitu. Nah, itu diharapkan semua permasalahan yang diselesaikan dengan leasing, dengan perbankan itu harus tertulis. Oke. Lanjut, Bu Sabrina. Ya ini bisa juga ditolak karena tidak ada persyaratan dokumen, makanya dokumennya harus dilengkapi dulu. Nanti mungkin seperti identitas, kemudian juga berkas-berkas dokumen yang mendukung permasalahan tersebut, kemudian juga ada perjanjian kredit dan lain-lain, itu yang dokumen-dokumen persyaratan yang mendukung apa sih permasalahan yang disampaikan itu harus lengkap. Nah, jangan sampai nanti bolak-balik di pemenuhan dokumen, masalahnya tidak selesai-selesai. Nah, itu. Oke. Lanjut. Lanjut, ini mungkin tadi sudah dibahas. Nah, ini juga sudah dibahas. Saya kira dari awal sudah padat ya saya menyampaikan, tapi visualnya ternyata belakangan nggak apa-apa terus. Nah, ini yang di OJK. Ini Pak gambarannya ya. Jadi 73% permasalahan itu masalah perbankan. Nah, kemudian juga yang kedua menyusul lembaga pembiayaan atau perusahaan pembiayaan. Nah, itu menempati peringkat kedua lah. Nah, apa saja sih permasalahan yang sering muncul itu? Yaitu yang pertama dan asuransi, yang ketiga ya Pak ya. Nah, yang pertama itu yang paling banyak, ini screen-nya kecil, nomor 1 apa ya Bu Sabrina? Mohon maaf. Saya nggak kelihatan. Nomor 1 itu restrukturisasi kredit, Pak Teguh. Oh iya. Iya, padahal saya tiap hari. Nah itu, restrukturisasi kredit. Restrukturisasi kredit itu banyak sekali, apalagi sekarang karena ada kebijakan pemerintah dan juga OJK juga sudah membuat aturan jauh hari ya sebelum pandemi ini berdampak, kita sudah membuat peraturan terkait dengan restrukturisasi, itu ada di POJK 11 terkait dengan yang terkait dengan perbankan. Itu
bukan menganjurkan ya, memberikan keleluasaan kepada perbankan untuk melakukan restrukturisasi. Apa itu restrukturisasi? Adalah keringanan yang diberikan kepada nasabah kredit, ya, keringanan yang diberikan kepada nasabah kredit yang terdampak oleh pandemi atau COVID-19 lah, baik langsung maupun secara tidak langsung. Tentu saja kalau kita rasakan hampir semua sektor itu terimbas, kena imbas itu. Terdampak ya, Nah, Pak, ya. terdampak lah, kena imbasnya COVID-19 ini. Tidak terkecuali hotel, merasa misalkan perhotelan merasa paling terpukul. Nah, perhotelan itu kan runtutannya banyak, Pak. Makanannya dari petani gitu kan. Kemudian juga yang sarapan paginya, makan siang dan lain-lain itu dari petani. Kemudian juga banyak dari hulu hilirnya kena semua lah Iya, istilahnya. Nah, kami sudah terkait menyiapkan dengan itu di berbagai sektor ya. betul. Nah, di OJK pun sudah menyiapkan di POJK 11 di situ, jadi perbankan dipersilahkan untuk melakukan restrukturisasi atau melakukan keringanan baik itu bunga, penundaan pembayaran pokok dan lain-lain. Nah, itu kenapa menjadi concern kita di sini disampaikan di sini karena restrukturisasi itu bukan yang bisa kita fasilitasi pengaduannya. Permohonan restrukturisasi ya. Karena itu sepenuhnya adalah kewenangan dari perbankan atau industri jasa keuangan. Mana kita tahu orang yang datang itu adalah nasabah yang misalkan kami ambil contoh di lembaga perusahaan pembiayaan atau leasing lah, meminta keringanan ke kantor kita, mengadukan, kita minta keringanan bagaimana caranya karena ditolak oleh leasing, tidak diberi keringanan. Yang datang mobilnya harganya hampir 1 miliar, Pak. Nah, yang kita fokuskan Iya. itu justru bukan yang konsumtif atau yang seperti itu, tapi usaha-usaha kecil, mikro kecil yang terdampak itu yang kami prioritaskan. Tapi kalau misalkan dengan mobil mewah kemudian minta keringanan ya tentu saja mereka akan menolak, Pak, gitu. Lembaga pembiayaan akan menolak karena sudah mampu untuk ya jual saja sih kalau misalkan kenapa harus bertahan dengan mobil mewah gitu istilahnya. Tapi kalau misalkan Iya, itu iya. mobilnya mobil angkutan, mobil bak yang setiap hari mengangkut sayur itu leasing dan kemudian sudah tidak mampu karena sudah tidak ada permintaan dari pasar, itu diprioritaskan untuk dilakukan restrukturisasi. Tapi tidak sedikit juga yang melakukan meminta keringanan dengan mobil-mobil mewah yang seperti itu, Pak. Nah, itu nomor satu Iya, iya. harus dipilah dulu. Nah, itu pertama. Yang kedua, sepenuhnya yang meng-approve atau menilai bahwa itu boleh layak untuk diberikan restrukturisasi itu industri jasa keuangan sendiri. Karena yang tahu dari awal sampai akhir, Pak, perjalanan kreditnya misalkan itu industri jasa keuangan. Jadi ini kayaknya layak untuk direstruk, ini ditolak, itu mereka. Bisa saja akal-akalan macetnya sudah lama sebelum ada corona misalkan, tiba-tiba sekarang Iya. mengajukan, nah itu tidak Itu nggak tidak boleh ya, bisa Pak ya? mungkin akan dipertimbangkan untuk ditolak, Pak, biasanya seperti itu gitu. Iya. Nah, kemudian itu yang pertama. Yang kedua adalah keberatan lelang. Nah, lelang ini agak pelik ya, ketika sudah masuk ke balai lelang atau KPKNL ataupun lelang swasta, mereka punya undang-undang tersendiri atau aturan tersendiri mengenai lelang dengan persyaratan yang sudah sangat rigid, Pak. Tidak mungkin tiba-tiba langsung lelang. Nah, itu tahapannya, dokumennya sudah lengkap. Nah, ketika sudah lengkap seperti itu, mengadu ke OJK, tentu saja kita tidak bisa menggagalkan lelang tersebut karena mereka sudah punya standar sendiri. KPKNL atau Balai Lelang sudah punya standar sendiri yang semuanya apabila sudah memenuhi lelang. Nah, kalau sebelum lelang meminta ada ada unsur yang konsumen dirugikan, asal ada bukti-bukti mungkin kita bisa fasilitasi itu. Tapi ketika sudah masuk ke Iya, ranah iya. lelang itu sudah ranah dari KPKNL atau lembaga Iya. lain yang sudah tidak bisa kita apa-apakan gitu. Tapi
kalau pasca lelang nih, mau menjelang lelang, Pak, ternyata sebenarnya ini ada unsur penipuan dari oknum atau fraud atau oknum pegawainya, itu kita bisa tanggulangi terlebih dahulu. Tapi sudah masuk lelang, ya terpaksa kita tidak bisa apa-apakan. Ini sudah sering terjadi juga pengaduan. Nah, ini Bapak Ibu nanti kalau misalkan agen laku pandai atau briling ini ditanya nih, aduh saya mau dilelang nih katanya, gimana caranya? Ya ngadu aja ke OJK. Nah, tidak bisa kita langsung bisa kita fasilitasi atau bisa, karena itu ada tahapan-tahapannya terlebih dahulu, itu boleh. Tapi kalau sudah masuk lelang agak sulit Pak untuk kita bisa atau tidak bisa kita fasilitasi sama sekali. Nah, kemudian juga pelunasan kredit atau pembiayaan yang dipercepat ini terkait dengan penalti, ya, denda ketika mau melunasi kredit. Ini jadi juga salah satu jenis pengaduan yang kami terima. Nah, itu kembali lagi di perjanjian kredit, Pak. Di perjanjian kredit itu terterakah di situ berapa kali penalti denda ketika penalti ketika pelunasan dipercepat. Nah, kalau Bapak Ibu sudah tanda tangan di situ berarti sudah menyetujui. Nah, ketika pada saat pelunasan kita merasa keberatan dengan ternyata penaltinya sangat besar nih, sementara kita ada tawaran dari tempat lain gitu kan, dihitung-hitung besar sekali. Nah, itu dulu sudah setuju, dan yang namanya perjanjian kredit itu adalah perjanjian yang akad namanya ya, suka sama suka, sepakat waktu itu sudah tanda tangan. Nah, ketika ada merasa aduh terlalu berat nih, itu bukan ranahnya sengketa atau kerugian, tapi itu mungkin boleh saja permohonan. Itu ACC atau tidak di ACC semuanya hak dari perbankan juga atau dari industri jasa keuangan gitu. Kemudian masalah yang itu yang keempat ya, yang kelima itu penarikan objek pembiayaan. Ini penjabelan kendaraan ya Pak ya di jalan. Biasanya yang mengadukan seperti itu. Nah, sekarang kan sementara sudah tidak diperbolehkan lagi yang seperti itu, Pak. Praktik-praktik seperti itu. Iya. Nah, tapi intinya adalah pada dasarnya pada saat itu kita sepakat untuk apabila tidak membayar dalam kurun waktu sekian lama, maka kendaraan tersebut karena masih setengah-setengah ya kepemilikannya antara leasing dengan kita misalkan, itu harus menyerahkan kendaraan tersebut ke lembaga pembiayaan. Jadi tidak nunggu ditarik, Pak, seharusnya ya. Idealnya adalah diserahkan saja ke lembaga pembiayaan. Hanya saja kan karena yang sering itu kabur-kaburan, kemudian juga ada unsur yang ketika ditagih tidak ada di rumah, kemudian juga tidak kooperatif, galak dengan perusahaan pembiayaannya, tidak ngobrol, kita tidak ada mencari solusi. Ya akhirnya kan menggunakan jasa pihak ketiga yang ini ditarik di kendaraan. Tapi atau akar permasalahannya, core permasalahannya adalah tidak membayar. Nah, kenapa tidak membayar? Karena kita tidak menakar kemampuan kita untuk membayar, atau kita memaksakan diri untuk membeli. Nah, lain cerita ketika di tengah perjalanan kita usaha atau itu ada terjadi penurunan, ya wajar-wajar saja, boleh. Ada juga restrukturisasi di lembaga pembiayaan, tidak masalah apa, apalagi di masa pandemi seperti ini. Tapi untuk yang penting kooperatif, Pak. Kooperatif dengan dengan lembaga pembiayaannya. Nah, apabila ada praktik-praktik yang di luar wajar atau ada etikanya tidak sesuai, silakan bisa mengadukan ke kepolisian. Misalkan ada unsur pidana, dirampas di jalan, ada kekerasan, silakan adukan ke kepolisian. Boleh ditembuskan ke kami untuk kami jadikan catatan pengawasan leasing tersebut gitu misalkan. Nah, kemudian keberatan biaya tambahan atau denda ini tadi sama lah dengan yang pelunasan kredit dipercepat, itu ada penalti dan lain-lain. Ya kalau misalkan di perjanjiannya memang sudah tertera dan sudah disepakati, ya tidak, ya yang satu-satunya jalan adalah meminta permohonan. Tolong diminta keringanan gitu. Pelunasan bunganya dihapus, dendanya dihapus, itu sepenuhnya kewenangan atau kebijakan dari lembaga. Nah, lembaga jasa keuangan. Nah, kemudian permintaan dokumen perjanjian. Nah, ini kalau ini jelas, ini adalah hak konsumen, Pak.
ini kalau Bapak Ibu akad kredit ataupun pembukaan tabungan biasanya kan kopiannya Pak. Nah itu wajib atau kita mempunyai hak untuk memiliki itu. Karena kita tanda tangan, tentu masa kita nggak boleh punya perjanjian yang kita tanda tangani sendiri. Toh surat nikah kan punya di KUA ada, di kita ada. Nah itu akad itu harus kita punya. Salinannya minimal kita punya. Artinya untuk kedepannya bisa kita pelajari. Misalkan yang tadi keringanan, pelunasan dipercepat, biaya tambahan dan lain-lain itu ada tertera di situ. Jadi tidak perlu lagi kita merasa dirugikan, tapi ternyata pas kita sudah tanda tangan kita waktu itu, ya udahlah. Nah ini 7 rata-rata yang pengaduan yang datang ke kita ya Pak ya. Lain banyak juga yang lain-lain pengaduan, variasi pengaduannya, tapi kita klasifikasikan ini yang paling banyak. Itu berikutnya Bu Sabrina mungkin. Ini layanan-layanan yang bisa diakses oleh Bapak Ibu nih ketika sudah melakukan IDR Pak, sudah melakukan upaya penyelesaian dengan industri jasa keuangan ya, baik perbankan maupun yang lainnya. Nah, sebelumnya juga bisa meminta layanan informasi, mau bertanya konsultasi juga boleh, ada di kontak 157, bisa telepon langsung ke sana, sampaikan saja permasalahannya seperti apa, nanti mereka bisa meng-guide, memandu Bapak Ibu bagaimana caranya. Dan juga Gratis ya Pak ya? Pulsa lokal kalau nggak salah Pak. Nah, Kemudian kemudian pulsanya lokal, tapi biaya lokal. konsultasinya gratis. Gratis. Itu tidak boleh, tadi sudah disebutkan. Satu lagi, ada WhatsApp. Ini belum, nanti di Mbak Sabrina mungkin ya, ditayangkan di chat ya. Ada WhatsApp-nya lah Pak. Jadi tidak perlu telepon, ada WhatsApp. Di situ bisa, kalau telepon kadang-kadang kita suka lupa masalah yang akan kita sampaikan, tapi kalau WhatsApp bisa terperinci Pak di situ. Ada layanan WhatsApp-nya boleh. Atau email itu di konsumen@ojk.go.id. Nah, itu kalau perangkatnya yang 2021 tunggu saja, nanti kita akan ada terintegrasi Pak. Bisa di-track permasalahan-permasalahannya. Oke, berikutnya Bu Sabrina. Ini yang tadi sudah mungkin disampaikan ya. Boleh lanjut Bu Sabrina. Nah, ini LAPS. LAPS itu beda-beda Pak, tergantung dengan industri jasa keuangannya. Juga nanti kita share saja ini materi, boleh nanti dipelajari oleh Bapak Ibu. Oke, berikutnya. Nah itu. Nomor WhatsApp-nya mungkin nanti ya, yang 08157157 itu nanti di chat Bu Andriani atau Bu Sabrina, bisa biar Bapak Ibu tahu terkait dengan apa layanan pengaduan, atau mungkin di share screen juga sekarang bisa, tapi di chat aja lah. Oke, itu Bu Andriani udah menyampaikan mungkin ya. Iya. Itu Pak Andi, kurang lebih kita banyak diskusi aja lah